hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di dalam masjid yang mulia, Masjid Al-Munibi, dan kita sama-sama menyaksikan bagaimana akad nikah, pernikahan yang mana ajaran daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, perkara yang dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW, hingga Nabi pun berpesan kepada kita semuanya, khususnya bagi para pemuda. Nabi menyatakan, ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadda lil basar wa ahsana lil farj. Maka Nabi menyatakan, hadirin, hei para pemuda yang sudah mampu menikah, segera menikah, kata Rasulullah. Hadirin, perhatikan di sini pesan Nabi Muhammad. Nabi menganjurkan dengan sangat, ayo ahbab. Kenapa? Memang apa yang ada dalam pernikahan? Disebutkan kata Nabi, fa'innahu aghadda lil basar wa ahsana lil farj. Sebab dengan menikah itu bisa menjaga mata kita dan kemaluan kita dari perkara yang diharamkan Allah. Maka hadirin, menunjukkan bahwasanya perihal mata dan kemaluan ini bukan perkara sepele, tapi perkara yang berat hukumannya kalau kita selewengkan dari jalan yang benar. Kalau mata digunakan untuk memandang hal yang diharamkan Allah, maka pandangan kita bakal membuat kita tersiksa dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, dinyatakan bahwasanya mata kita ini kalau digunakan buat mandang yang haram, itu kata Rasulullah, sahmul masmum min siham iblisil marjuh. Pandangan yang haram bagaikan panah yang beracun yang dilemparkan oleh iblis. Kemana? Bukan ke tubuh kita, hadirin, tapi ke dalam hati kita. Coba bayangin kalau seandainya satu pandangan haram, satu anak panah beracun. Dua pandangan, dua panah beracun. 10 pandangan, 10 panah beracun. Seberapa kuat hati kita, hadirin? Satu panah beracun saja, nih jangankan hati yang lembut, nih tubuh kita, fisik kita, hadirin, kena satu panah beracun bisa bertahan berapa hari kita? 5 panah beracun, ya Allah, nggak bakal sampai 24 jam udah meninggal dunia kita, sudah mati. Ini baru 2 panah beracun, baru 5 panah beracun. Nah, dalam sehari berapa pandangan haram kita gunakan melihat hal yang diharamkan Allah? Maka pantas, hadirin, kadang-kadang kita ini nggak merasakan lezatnya ibadah, nggak bisa enak membaca Quran, tidak bisa merasa nyaman dalam mengamalkan taat. Kenapa? Hati kita sudah mati. Karena selalu kena pandangan haram, kena panah beracun. Ini yang membuat hati kita mati sehingga tidak merasakan lezatnya ibadah pada Allah. Makanya Nabi bilang dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang bisa menjaga matanya, kata Nabi Muhammad, dari pandangan hal yang diharamkan Allah, maka dia bakal merasakan manisnya iman, bakal merasakan halawatul iman, lezatnya ibadah. Orang kalau dia ngerasain manisnya iman, Pak, subhanallah, kalau dia nyicipin gak mau ditinggalin. Dan beda sama makanan yang paling enak di dunia. Kalau kita nyicipin sekali enak, cuma kalau 10 kali bosan kita. Tapi kalau ibadah, maka kalau dia ngerasain manisnya ibadah, gak bakal ada kata bosan, selalu nikmat. Kenapa? Sebab kenikmatannya bersambung sampai nikmat surga. Kenikmat surga itu, Pak, gak ada batasnya. Contoh kata Nabi, 1 butir anggur di dalam surga kalau kita makan, itu rasanya lebih lezat dibandingkan anggur manapun yang ada di muka bumi. Petik anggur kedua, kita cicipin anggur kedua, ternyata anggur kedua rasanya lebih nikmat dibandingkan anggur yang pertama. Petik anggur ketiga kalau kita makan rasanya lebih lezat dibandingkan anggur sebelumnya, sehingga nggak ada batasnya, hadirin. Nah, ibadah juga sama. Sampai mereka tuh para auliya ussalihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka kalau baca Quran ngerasain manisnya madu di lidahnya. Sampai ada di antara mereka, Pak, bilang kalau seandainya di dalam surga ada kenikmatan yang kita rasakan pada saat bangun malam waktu tahajud, surga baru enak, katanya. Subhanallah. Memang apa mereka rasakan waktu tahajud? Ini kita kalau waktu tahajud kita rasain capek, tapi senang, hadirin. Ada ngantuk, berat, susah. Kita belum ngerasain lezatnya sebabnya. Kalau kita udah ngerasain lezatnya, Pak, nggak bakal mau ketinggalan tahajud.
Kalau kita kan kagak, bangun jam 2 malam, wah masih malaman, tanggung deh, tidur dulu, insya Allah bangun jam 4, jam setengah 4 bangun lagi, jam wah belum jam 4, tanggung deh, tidur lagi. Akhirnya sholat subuhnya hampir jam 7 pagi deh. Sholat duha pakai kunut ya. Kenapa? Suka menunda-nunda, sebab belum merasakan lezatnya ibadah. Tapi kalau sudah merasakan lezatnya ibadah, telat dikit aja habis. Dia biasa bangun 2 jam sebelum subuh, telat aja setengah jam, nangis jadi-jadinya. Itu biasanya lah bin Umar bin Muhammad bin Hud al-Attas, Cipayung hadirin. Habib Umar bin Hud pernah sekali waktu ketika bangun tidur nih, jam 3 dia bangun, itu nangis jadi-jadinya di rumah, di kamarnya. Sampai anak-anaknya datang, bingung lihat abahnya nangis. Abah kenapa bah? Siapa yang meninggal? Kok nangis kayak begini banget? Kata abahnya nggak ada yang meninggal, tapi abah telat bangun setengah jam. Sudah, ketelatan setengah jam doang nangis kayak begini. Nah kita gimana? Kalau bangun setengah jam sebelum subuh, wah ini belum waktunya bangun saya, masih tidur dulu, tarik lagi selimut ya, AC dinginin biar tambah dingin. Hadirin, itu orang yang tidurnya yang bangunnya telat itu diselimutin sama iblis. Iblis itu makanya kadang-kadang kita ini susah bangun malam Pak, susah bangun tahajud, iblis bisikin ke telinga kita, tenang, malam masih panjang, jangan buru-buru bangun, tenang. Sekalinya bangun bukan pergi wudhu ke WC doang, habis buang air kecil balik lagi nyambung. Subhanallah. Itu Bapak Ibu, orang yang bangunnya telat, ini makanya pengantin, jangan bangun telat bentar ya. Ini yang bangunnya telat. Makanya kalau ini sering bangun telat, kalau bangun tidur cuma pegang kupingnya basah ya kagak. Nah, itu pernah ada satu anak hadir ke majelis dengar kata Ustaz yang bangunnya telat dikencingin syaitan kupingnya. Maka keesokan harinya hadirin dia bangun sebelum subuh. Cuma lihat bapaknya masih tidur. Mbak, bangun mbak, bangun mbak. Abahnya nggak mau bangun. Akhirnya celana buka celana dikencing kuping bapak. Sama bapak bilang, astagfirullah, anak kurang ajar, bapak dikencingin. Dia bilang mendingin dikencingin anak pak dibandingkan kencingin syaitan. Makanya nih bangun malam dan ini semua kita bisa telat kenapa? Nih pandangan haram. Karena kita nggak ngerasain manisnya ibadah. Makanya Nabi pesan banget hadirin. Menikah ini yang lebih parah, kalau dia nikah pandangan bukan tetap pandang haram, gawat urusannya. Jaga mata, fa'innahu aghaddarul basar wa ahsana lil farj. Kata Nabi kalau nggak bisa juga, nggak mampu menikah, maka kata Nabi puasa aja mendingan ente. Kenapa? Sebab puasa bisa mencegah itu semuanya dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini pesan buat dari Nabi buat kita nih. Beb, saya mau udah menikah, tapi anak-anak kita hadirin. Kita punya anak. Anak kita kalau udah cukup umur langsung nikahkan. Jangan pakai berapa bentar, Beb. Adat kita kalau laki-laki kalau umur di 25 biar sunnah Nabi. Sunnah Nabi 25 bukan itu. Nabi karena baru sempat di 25 baru nikah. Kalau sebelumnya bisa Nabi nikah habis. Jadi bukan karena patokan umur 25 sunnah Rasulullah, enggak. Buktinya sahabat ada yang menikah di bawah itu. Bahkan Sayyidina Ali waktu menikah dengan Siti Fatimah umurnya 20, Nabi nggak bilang, ya Ali kalau pengen nikah ntar kayak umurannya dulu 25 baru nikahin anak saya. Kagak, menikah dengan Siti Fatimah putrinya Rasulullah usianya belum nyampe 25 tahun. Jadi bukan patokan 25 baru nikah. Kalau perempuan usia sekian baru menikah. Ya ikhwan, muslimin, muslimat dengerin nih. Ini kadang-kadang hal yang kayak begini, kita sebagai orang tua yang suka menunda pernikahan, akhirnya anak kita buat maksiat, kita yang nanggung di akhirat. Berapa banyak orang-orang kalau udah cukup umur anaknya bilang nanti belum cukup umur, baru 20, entar lanjutin dulu kerjaannya. Ntar 22 baru nikah, 25 baru nikah. Iya kalau sering kita bisa jagain enak hadirin. Cuman kalau kita nggak bisa jaga anak kita, berapa banyak umat Islam khususnya di daerah kita di Jakarta. Kalau kita lihat malam minggu aja hadirin. Tuh kalau lihat pinggir jalan tuh di mana-mana laki perempuan, ya Allah anak-anak muda nongkrong sampai subuh. Kadang-kadang kita berangkat mengajar subuh nih, sebelum subuh kita jalan itu baru pada pulang tuh.
anak-anak perawan, anak-anak bujang kita bingung, ini kemana orang tuanya? Makanya di sini hadirin jangan sampai kita tunda. Kenapa? Dampaknya buruk. Ntar kalau udah kejadian, yang malu kita. Siapa yang mau disalahin kalau kita nggak mau jaga anak-anak kita hadirin dari sejak sekarang? Makanya ayo yang mampu nikahkan. Beb, masalah rezeki, rezeki yang nanggung bukan suaminya, yang nanggung Allah. Allah ada bilang dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu mau nikah dengan Siti Fatimah Zahra gak punya duit dia, sampai Nabi yang kasih dia nih kambing bikin acara. Nabi yang ngasih. Nah kita juga hadirin, kalau ada kita punya anak perempuan, kita lihat ada calon orang baik, bagus sifatnya, ibadahnya baik, cuma gak punya duit, kita bantu, kita tolong hadirin. Kenapa? Sebab ini orang bakal jagain anak kita, ini orang bakal memperhatikan anak kita. Kalau masalah rezeki Allah dijamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan tentang orang-orang yang enggak punya rezeki, enggak punya uang untuk menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkan. Masalah rezeki, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka fuqara, kata Allah, kalau mereka enggak punya harta, tenang, Allah yang bakal kasih dia rezeki dari fadilahnya Allah, dari anugerahnya Allah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara penting khususnya bagi kita semua yang punya anak-anak. Ayo, udah cukup umur nikahkan, kita bantu. Ini Bapak, Ibu sekalian, anak yang baru menikah ini Pak, ibaratnya kayak orang baru mau naik sepeda, baru belajar naik sepeda. Kita sebagai orang tua kalau pengen ngajarin anak kita naik sepeda, langsung kita lepas, kagak. Kita pegangin dulu, kita bimbing dulu terus sampai dia bisa lepas. Nah begitu juga nih pengantin baru hari keluarganya, keluarga istrinya. Begitu juga sebaliknya, tugasnya adalah bimbing dulu, arahin dulu. Orang kalau baru menikah belum ngerti apa-apa, diajarin gimana sih cara berumah tangga, gimana sih cara menghormati ini, gimana sih bisa menghargai pasangan, gimana sih bisa sabar, problem yang ada dalam rumah tangga, jalan keluarnya bagaimana. Kita arahkan dulu sampai mereka udah mampu, udah dewasa, lepas. Bakal bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan kita udah nikah udah lepas gitu aja lah. Makanya banyak kadang-kadang kekurang pedulian orang tua kepada anaknya yang baru menikah, akhirnya nasallallahu alaihi banyak perceraian di mana-mana hadirin. Kenapa? Kurang mengerti, orang tuanya melepas begitu saja. Padahal harus membimbing, mengarahkan, mengayomi, dan insya Allah kita harap insya Allah rumah tangga saudara Agus dengan istrinya ini insya Allah menjadi rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, kalau mendapatkan lindungan Allah, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir insya Allah di tempat ini tidak bangun melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, dan orang-orang tua kita yang hadir saat ini insya Allah dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa selalu membimbing, mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.